Siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kelas 8A masuk semua? Tidak. Risma kenapa? Sudah berapa hari? Seminggu. Satu lagi sama Akbar izin tasbih ya. Ya, berarti total yang seharusnya 31, hari ini yang sakit 1, izin tasbih 1, jadi ada 29. Baik, untuk hari ini nanti Bu Rena akan memulai pembelajaran yaitu terkait, bisa dilihat di layar ya, ada judulnya, yaitu tentang mikroskop dan kecerdasan artifisial, atau yang selama ini mungkin kalian pahami dengan AI. Sudah tahu AI? Biasanya AI apa yang sudah kalian tahu selama ini? Jenis AI apa tadi? Ada yang bilang? Meta AI ya. Meta AI itu salah satu AI. Selain itu ChatGPT. Ada lagi AI yang kalian pahami selain Meta, ChatGPT. Ada apa lagi? Cici. Ada lagi? Apa? ChatGPT udah. ChatGPT, Meta itu yang banyak sekali ya. Oke. Karena kalian tadi sudah beberapa ada yang paham, untuk hari ini Bu Rena nanti akan mengintegrasikan pembelajaran IPA dengan AI. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang sudah mengenali, tapi sebelum itu Bu Rena akan memberikan pertanyaan penarik terlebih dahulu. Ya. Oke, coba sekarang kita lihat ke slide semua. Di sini ada gambar. Coba lihat ke depan. Kira-kira itu gambar apa? Bakteri ya. Nah, apakah kalian pernah melihat bakteri? Tidak. Kenapa kok tidak pernah? Tapi kok kalian bisa menyebutkan bahwa itu bakteri? Benar deh? Ukurannya? Ya, karena bakteri itu ukurannya sangat kecil. Apakah bakteri bisa dilihat tanpa bantuan apapun? Tidak. Nah, kira-kira alat apa yang digunakan untuk melihat bakteri? Nah, hari ini kita akan praktek menggunakan mikroskop yang mana nanti diintegrasikan dengan penggunaan AI. Kok bisa Bu? Emang gimana caranya? Nanti kita akan belajar untuk hari ini. Nanti ada gambarnya menggunakan Chromebook dan juga HP kalian. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, mengapa kita butuh mikroskop? Ada yang mau jawab? Mengapa kita butuh mikroskop? Apa sih? Ada yang mau jawab? Ya, betul Andre. Hebat sekali, untuk melihat benda-benda yang kecil. Nah, apa jadinya kalau mata manusia kita bisa melihat seperti mikroskop? Ya, akan merasa jijik karena ketika kalau makan, mata kita punya kemampuan seperti mikroskop. Nah, akan lihat bakteri sedang berkeliaran di atas piring kamu. Ini nggak jadi makan. Makanya tubuh kita, mata kita itu didesain ya hanya bisa melihat benda-benda dengan ukuran maksimal tidak sampai kecil
Chromebook. Terus yang kedua yaitu melakukan pengamatan sel menggunakan mikroskop. Tadi sudah Brenda sediakan mikroskopnya untuk masing-masing kelompok akan difasilitasi oleh mikroskop 1, 2. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menggunakan ChatGPT. Biasanya kalau di HP ChatGPT-nya kalian akses lewat apa? Di-download dulu di Play Store apa online di Google Chrome? Oh, di-download dulu ya pakai aplikasi. Oke. Ternyata selain aplikasi, ChatGPT juga bisa diakses melalui online. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menyusun laporan. Menyusun laporan menggunakan AI lagi. Selain ChatGPT, nanti Berna kenalkan ada yang namanya AI berupa gamma. Pernah dengar gamma? Enggak. Nanti kita akan pelajari selain ChatGPT ternyata ada gamma juga untuk membantu kita mempermudah pekerjaan. Salah satunya adalah menyusun laporan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk pembelajaran pada hari ini tujuannya? Nah, karena hari ini kita akan melaksanakan praktek yaitu mengintegrasikan pembelajaran IPA dengan AI. Di sini ada penilaian yang akan Brenda laksanakan. Yang pertama terkait profil lulusan, ada 5. Silakan bisa dibaca di layar ya. Yang pertama beriman. Tadi kalian sudah berdoa. Jadi bahwa menunjukkan sikap kalian itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua kolaborasi. Nah nanti kolaborasi ini bisa kalian bangun melalui kegiatan praktikum secara berkelompok. Kemudian yang ketiga itu penalaran kritis. Nanti kalian akan melaksanakan pengamatan sel serta mengklasifikasikan menganalisis sel tersebut menggunakan AI sehingga kalian nanti bisa mengenal kritis. Kemudian yang keempat itu komunikatif. Nanti ada perwakilan kelompok maju ke depan melakukan presentasi. Kelompoknya maju, nanti ada yang berperan sebagai moderator, direktur, ada yang sebagai moderator, MC-nya, sama ada yang memaparkan kepada teman-temannya. Kemudian yang kelima itu kreativitas. Jadi kalian dituntut untuk menyusun, mendesain laporan menggunakan ChatGPT dan juga Oke, untuk asesmennya selain dari profil lulusan yang diharapkan 5 itu, nanti mereka juga akan melakukan penilaian 1 terhadap LKPD. Nanti LKPD-nya akan Brenda bagikan ke kelompok. Kemudian yang kedua observasi. Jadi nanti Brenda akan mengamati kinerja ilmiah kalian ketika melakukan praktikum dari bisa menyiapkan alat bahan, kemudian menganalisis, menyusun laporan secara kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu laporannya nanti setelah selesai kita kumpulkan laporannya, lalu nanti akan diberikan nilai sebagai bentuk asesmen hari ini. Kemudian yang tadi juga portfolio yaitu tadi mengumpulkan laporan tadi akan diisi jadi 1 hasil laporan dari kelas 8. Di sini ada pertanyaan. Nah, karena hari ini kita akan praktik menggunakan alat-alat dan fasilitas sekolah berupa Chromebook sama mikroskop dan preparat, tolong nanti menjaga sikap, nilai tanggung jawab dan disiplin. Kenapa Bu? Karena itu fasilitas sekolah sehingga kita harus menjaga dengan baik agar tidak rusak, agar tidak pecah, agar tidak jatuh, sehingga mohon untuk kerjasamanya kalian secara kelompok hati-hati, disiplin dan tanggung jawab untuk menghindari adanya bahaya atau kecelakaan dan juga untuk menjaga keselamatan diri. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah. Nah, sekarang silakan nanti berkelompok. Ini Brenda sudah membagi menjadi 6
dan sini. Oke, ini sudah belum semua ya? Ya, lanjut. Nah, oke. Ini agenda selanjutnya yang kita menonton video mikroskop. Silakan perwakilan masing-masing kelompok mengambil komputer sama aja mau yang mana diambil di meja. Lalu nanti kita menonton bareng-bareng di komputernya masing-masing. Ya, silakan ambil komputer. Sudah? Bahannya sudah?
sudah pilih yang ini, klik ininya, klik videonya biar bisa di. Nah, untuk bagian-bagian ya kita bahas dari yang paling atas. Oke, silakan ditonton sampai selesai. Nanti setelah ditonton akan mereka kasih bisa. Yuk ditonton dulu sampai selesai di videonya
Jawabannya itu yang B ya. Oke, kalau jawabannya itu ya. Masih yang kedua, kalau C istilah respon dan kalau E itu mencegah. Jawabannya itu yang D ya. Versi masing-masing saja ya. Yang saya Oke, coba jawabannya ya. Saya jawabannya ya. Oke, coba jawabannya itu yang B ya. Kalau kalau B itu diagram, kalau C respon Denson dan kalau E jawabannya itu yang B ya. Kalau masing-masing bagiannya. Selesai semua menonton videonya. Nah, kalau sudah berdasarkan video tadi, nanti Bu Rena kasih tugas secara berkelompok. Nanti saya bagikan lembar kerjanya. Silakan nanti dikerjakan langsung di lembar kerjanya saja. Nanti satu kelompok satu lembar kerja. Siapa yang mau nulis tapi dikerjakan bareng-bareng. Ada pertanyaan? Ya, oke. Oke, nanti mereka kasih lembar kerja. Silakan nanti dikasih nama kelompok ini. Misalnya kelompok 1 ya. Nama kelompok 1. Anggota kelompoknya siapa? Tulis nama lengkap. Jelas? Oke. Setelah itu, silakan kalian. Halo. Ya. Setelah itu nanti di sini ada tugas dalam bentuk tabel untuk mengisi fungsi dari mikroskop tadi. Ya, ditulis secara singkat, padat sehingga muat di tabel yang telah disediakan. Singkat, jelas, padat, tapi bermakna kamu bisa paham masing-masing fungsinya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, Bu Rena kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan tabel ini. Nanti yang nulis satu, yang tulisannya 2. Oke? Kalau siapa saja yang menulis. Ya, silakan mulai ditulis dulu identitas, nama kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Kalau nanti dijawab di bagian tabel. Oke, silakan diisi selama 5 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Setelah itu nanti ada yang maju mau menjawab masing-masing fungsi dari bagian kelompok 6 fungsi.
Tinggal di pot tinggal di gede banget.
Hai bos Eko. Ini tahu bergelombang, berpori-pori, sok. Iya, Pak. Masih ngapa? Iya.
hasil dari amatan kalian menggunakan mikroskop difoto, dikirim ke WA Brena sebagai bukti laporan bahwa kalian telah mengamati sel. Sudah semua dikirim? Yang belum Brena tunggu yuk. Tadi sudah ada beberapa tempat yang dua lagi. Yang belum silakan ditunggu. Oke, coba perhatikan dulu. Halo. Setelah difoto, masing-masing kelompok yang membawa HP silakan dibuka WA webnya. Sudah dibuka WA web? Ada ya. Jadi HP-nya, WA-nya dihubungkan ke kelompok. Kelompoknya satu. Halo, sudah belum? Ada yang belum? Ya, dihubungkan ke sini. Gambarmu masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, diunduh dulu. Klik unduh. Ini punya kalian berapa unduh? Satu. Unduh. Kita unduh. Ada berapa? Tiga. Biar kalian tuh bertanggung jawab, bijaksana menggunakan AI. Nah, tugasnya kalian akan menganalisis, akan menganalisis gambar yang kamu amati di mikroskop itu gambar apa, nanti bisa dijelaskan oleh AI. Caranya gini, lihat dulu ke depan, halo. Pertama, kalian upload gambar. Berarti klik bagian plus. Add foto, add file. Bagian atas. Nah, kamu pilih di download. Bisa Brena ambil gambarnya ini. Berapa tadi? Lalu klik open. Nah, sampai muncul seperti ini. Sudah belum? Oke, tunggu dulu. Ini sudah. Gambar. Tadi di download belum?
Lihat ke depan, kita kasih prompt. Suruh ngapain sih si chat GPT-nya itu? Nah, sebagai expert, tolong bantu saya untuk menganalisis bagian-bagian sel yang terdapat pada gambar sel hasil pengamatan dari mikroskop. Ini berapa kopi dulu ya Pak? Lalu taruh sini. Sekarang kalian tulis aja tulis. Kelihatan nggak? Nah, kalian besarin. Nah. Ya, silakan
Yuk, ikut kameranya. Disalin, diganti sama pokoknya yuk. Tangannya belum ini tadi. Namanya diganti dulu nama kalian. Cek GPT-nya sebenarnya. WA-nya nih, WA-nya di sana ya. Itu ada dari mana? Yang ini ya? Ini punya apa? Ada lagi yang belum dikirim Kak Buena? Promo yang dari Buena di copy di ChatGPT. Tahu cara copy di promo? Misalnya caranya tahu kan? Ini yang dari apa? Dari copy. Yuk, enggak. Habis ini enter Di enter, tinggal di enter. Nah, nanti nunggu itu lagi diproses tuh. Kan nanti jadi 10 slide, jadi 8 ya. Tunggu dulu. Sudah, Mas? Oh, masih itu nanti nunggu. Oke, sudah. Sudah belum? Sekarang buka di tab baru sebelah kanan kan ada tanda plus. Lalu klik tulis gama. Tulis ya sudah tuh. Sampai muncul lagi, langsung klik gamma aja, langsung enter. Sampai muncul tampilannya seperti ini. Sampai gini. Ya. Ini dulu. Sudah? Andre? Sudah, Mas? Belakang kan? Sudah? Ini? Ini Bu Rena nggak bisa. Sudah, halo? Oke, sekarang langkah selanjutnya, karena di sini mereka pakai bahasa Inggris. Kalau mungkin di kalian pakai bahasa Indonesia, klik buat baru atau klik view yang ini, pojok view atas ini. Klik sampai muncul seperti ini, udah? Pilih yang ini ya, sebelah paling kiri. Klik. Dah. Lalu baru
Ini hasil presentasinya punya kalian sudah belum? Ya, nggak apa-apa. Kita dulu. Nggak apa-apa itu aja. Udah ini? Kalau sudah sampai sini dulu? Sudah, Mas? Sudah, ini belum? Ya. Sudah belum? Oke, sekarang lihat ke depan. Ini bagian share atau bagian ini video, ini bagikan yang gambarnya ini loh, nih. Bagikan. Oke. Lalu pilih yang ekspor, ada tanda umumnya ekspor. Pilih yang PowerPoint. Yang PowerPoint. Oke, klik. Oke, tunggu sekitar 10 menit lagi ekspor. Udah ekspor. Tadi setelah membuat presentasi digambar, silakan hasilnya di-download, dikirim ke Bu Rena. Nanti kalau sudah download, kirim ke WA Bu Rena. Jelas? Setelah itu kita lanjutkan. Silakan tadi yang sudah mengirim kelompok 6. Nanti menunggu ya. Kelompok 6 dulu untuk melanjutkan presentasi ke depan. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan gambar silakan, berarti ada satu yang jadi operator, ada satu yang menjelaskan. Nanti gantian ya. Siapa dulu yang menjelaskan? kesimpulan sampel ciri khas satuan baik ciri khas Indonesia Aku boleh salah satu dan pewarnaan Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke. Ya silakan kelompok 6 menjawab. Tadi ada yang menjawab kloroplas ya, siapa yang mau jawab? Mas Dava, silakan. Ya, Mas Azam. Kloroplas adalah bagian sel tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ya, betul ya. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, oke. Selanjutnya, halo. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penutup. Nanti selama 5 menit sebelum Buena tutup, mari kita melakukan refleksi bersama. Di sini Buena menggunakan 4 untuk pertanyaan. Yang pertama, perasaan dulu, feeling. Sebab mungkin ada yang mau menjawab, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, ada sini ya. Oke, bahagia dan menyenangkan. Mungkin ada yang merasa dulu capek atau tadi harus mondar-mandir sana sini, tapi ternyata alhamdulillah senang dan menyenangkan. Ada yang mau menjawab pertanyaan kedua? Fakta apa yang kalian temukan tentang pembelajaran hari ini? Oke, Mas Azam.
Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan hasil refleksinya bersama. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Jadi kalau nanti ada yang ingin mempelajari lebih lanjut, bisa bertanya ke Bu Rena sudah diistirahat atau di kantor ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, pertemuan besok ketemu lagi sama Bu Rena hari apa? Besok hari Rabu kita lanjutkan pembelajaran menganalisis perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, oke. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa silakan. Siapa tadi? Oh, Mbak Peka ya, dipimpin. Ya, baik, terima kasih. Sebelum menutup, nanti silakan semuanya dibereskan. Kemudian jangan lupa tadi hasil gambar KPD diskusinya dikumpulkan. Nanti laporan juga jangan lupa dikirim. Terima kasih. Wassalamualaikum.